Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini gue akan membacakan kisah pendakian mistis Gunung Salak yang dialami oleh Bang Ardi. Kalian masih ingat cerita pendakian perdananya saat mendaki ke Gunung Gede? Nah, kali ini Bang Ardi kembali membagikan kisah mistis pendakiannya sewaktu di Gunung Salak. Bang Ardi dan kawan-kawannya mengalami kejadian di luar nalar saat melakukan pendakian ke gunung tersebut. Seperti apa keseruan ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Sudah, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kenalin, nama gue Ardi. Masih ingat cerita pendakian perdana gue di Gunung Gede? Nah, selang 4 tahun berlalu, gue melakukan pendakian ke Gunung Salak. Sebenarnya setelah pendakian perdana gue di Gunung Gede itu, gue udah beberapa kali mendaki ke gunung-gunung di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Tapi bye-bye aja, kagak ada hal-hal mistis saat itu. Nah, sampai saat di Gunung Salak ini, gue menemui pengalaman yang menurut gue kagak masuk akal, kagak bisa dah diterima sama akal bulus, akal logika. Jadi kayak begini ceritanya. Sekitar bulan April di tahun 2014, saat itu usia gue udah 21 tahun, udah bebas dan nonton film dewasa. Film-film dewasa maksudnya kayak Wiro Sableng, Titi Tinular, sama G30 SPKI. Nah, saat itu gue udah bekerja di salah satu perusahaan periklanan di Jakarta. Dan gue punya teman satu divisi nih yang juga punya visi misi dan hobi yang sama, yaitu jangan menua tanpa cerita. Asik. Nama temen gue itu Yanto, orang asli Pemalang, tapi biasa gue manggil dia Jamet. Sebenarnya kata Jamet itu udah lebih dulu dikenal di kalangan tongkrongan kayak kami, yang menjuluki mereka dengan sebutan Jawa Metal. Ya karena tingkahnya yang emang metal gitu, nggak sesuai porsi lah. Ini bukan rasis tapi gue emang sering bercanda seperti itu ke mereka, terlebih ke temen gue si Antoni. Dan mereka pun menganggap santai-santai aja. Kayak misal, Jawa, kemana lu? Ke warung, nitip dong gua. Emang males lu Betawi. Kayak begitu. Ya itu mah hal biasa sih dalam tongkrongan. Yang baperan mah skip aja deh. Oke, lanjut. Jadi di mari, gue masih bareng Mamat, anaknya Mbak Betoy. Terus ada Poi Ipe. Nah, Poi Ipe ini juga udah kerja, tapi masih single happy dia. Masih demen ngayap kemana-mana. Padahal perempuan sepantaran dia Maya udah pada nikah semua. Udah apa yang dipikirin. Terus juga gue ngajak pacar gue nih, si Neng Boto Fitri, babenya Ustadz coy. Dan dia anak semata wayang. Bagaimana dah tuh alasan ngajaknya? Jadi dia tuh alasan sama babenya ada acara gathering di kerjaannya. Kalau kagak ngikut, denda 2 juta di kerjaan. Nah makanya diizinin dah tuh sama babenya. Iya mau bagaimana lagi kan? Terkadang berbohong demi kebaikan itu memang perlu sih. Kebaikan apaan? Kebaikan biji mate lu soak. Nah, kekumpul dah tuh kita berlima. Gua, Mamat, si Yanto Jamet, Poi Ipe sama si Fitri. Berangkat dah tuh kita ke Gunung Salak Jumat malam alias malam Sabtu. Kala itu kita ngambil jalur Cidahu Sukabumi karena Poi Ipe punya abang yang punya bini orang sono. Nangkep kagak maksudnya? Ya gampangnya nih, empok iparnya Poi Ipe orang Cidahu Sukabumi. Jadi sekalian silaturahmi gitu kita. Dan sekitar pukul 8 malam, mobil pun berangkat menembus riuhnya perkotaan, melaju ke Cidahu Sukabumi. Singkatnya pas bener tuh jam 12 malam, kita sampai di rumah empok iparnya Poi Ipe, mantu dari emaknya abangnya Poi Ipe. Nah bingung kan lu? Sampai di rumahnya, kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dikit ame prepare buat besok. Centong semur jengkol emak lu bawa kage? Ucap mama.
Bawa udah, ditanyain sama emak gua, ngapain lu bawa centong? Auno si Mamat mau bikin sayur sop katanya di gunung. Datu si ular keket, ada-ada bae tingkahnya. Suwe banget tuh mak lu. Gua dikata ular keket di, gatel dong gua. Enggak teli bang, sahut Yanto kala itu. Bisa ngomong lu kangkung sore? Ya bisa lah bang, emang lu kata gua apaan? Biasa aja dong tuh bibir, medok bener kayak bumbu toprak. Iya, di sini Mamat dan yang lainnya emang udah kenal sama Yanto Jame. Beberapa kali pernah gua ajak main ke tongkrongan gua, jadi udah gak kaku dah perihal bercandaan. Iya udah istirahat, besok kan mau muncak pagi-pagi. Ucap empok iparnya po Ipe, namanya Teula. Iya teh, yang cewek-cewek di kamar ya, yang cowok gak apa-apa kan tidur di ruang tamu. Nanti teteh kasih ambal deh sama selimut. Kagak apa-apa teh, tenang bae, udah biasa kita mah. Iya gak met? Ucap mama. Iya bang, udah biasa. Di kontrakan juga kadang tidur di ubin, kasur basah abis kena banjir. Pantas kulit lu ungu, penyakit biri-biri lu ternyata. Singkatnya tiba keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi. Setelah sarapan, kami bergerak menuju base camp pendakian Gunung Salak. Udara sejuk kaki gunung menyambut kedatangan kami berlima. Kala itu, keadaan masih terbilang sepi, hanya ada satu petugas base camp. Setelah membayar registrasi dan lain-lain, kami pun bergerak menuju pintu rimba. Dari pos registrasi menuju pintu rimba ini memerlukan waktu 20 menitan. Ya lumayan lah hitung-hitung pemanasan. Sebelum kita memasuki rimba, kita berdoa terlebih dahulu, mohon perlindungan dan keselamatan supaya kita sampai puncak dan turun dengan selamat. Ucap Po Ipe yang kala itu memimpin doa. Dan setelah berdoa dan menyimak baik-baik setiap arahan dari petugas base camp mengenai jalur ini, kami pun perlahan bergerak memasuki kawasan hutan Gunung Salak. Oh iya, jadi ini adalah pendakian perdana si Fitri sama si Yanto Jame. Aja gile, baru perdana aja udah langsung ke Salak. Tapi ini pendakian pertama gue ke Salak juga sih. Cuma Po Ipe yang udah pernah kesini 2 kali. Emang dah, wanita strong dia. Kami pun mulai bergerak melangkahkan kaki menyusuri rimbunnya hutan Gunung Salak. Barisan kali itu dipimpin oleh Po Ipe yang memang sudah hafal jalur. Kemudian diikuti oleh Fitri, gua, Yanto dan Mamat di barisan paling belakang. Tujuan kami adalah puncak Salak 1 dan kami akan bermalam nantinya di puncak Bayangan. Perjalanan masih terbilang normal. Canda tawa dan banyulan-banyulan dari Mamat akan Yanto membuat kami kagak berhenti ketawa. Emang dah tuh si Mamat demen bener ngeledekin orang. Met, lu tahu kagak? 2 tahun lalu kan di gunung pernah ditabrak ame pesawat. Ucap Mamat kepada Yanto sembari berjalan. Iya bang, pesawat Sukhoi Superjet 100 kan? Iya bener Met, banyak yang pada mati di mari. Konon ya, arwahnya pada gentayangan. Sebelah murni, lemes bener itu mulut. Hati-hati lu, nanti lu yang digentayangin. Saut Po Ipe yang mendengar percakapan mereka. Ya kan gue cuma ngasih info po. Udah fokus sama jalur, ucap gue melerai perdebatan mereka. Singkatnya setelah 1,5 jam berjalan, dengan sesekali berhenti mengatur nafas, kami pun tiba di Simpang Bajuri. Pos ini adalah persimpangan jalur antara Kawaratu ame puncak Salak 1. Di pos ini juga terdapat lahan yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Selain itu, terdapat juga aliran sungai kecil yang airnya begitu jernih. Di mari kami mengisi ulang perbekalan air sembari istirahat sejenak mengatur nafas, menikmati nuansa sejuk hutan Gunung Salak. Kita break di sini selama 15 menit ya. Siapin fisik dan juga mental, karena selepas ini perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Ucap Po Ipe memberi arah. Waduh, udah kayak mau jihad ke Palestina gue lihat-lihat. Sambung Mama. Dari sini ke puncak Bayangan sekitar 5-6 jam perjalanan.
trek juga akan berubah menjadi tanjakan tanah berlumpur yang cukup licin. Nggak usah buru-buru, kalau ada yang capek bilang. Pokoknya jangan maksa deh. Kalau sebelum sampai puncak bayangan udah ketemu maghrib, mau nggak mau kita harus buka tenda di sekitaran AM25 sampai 30-an. Aji gile, itu 5-6 jam estimasi pendaki pro. Lah kalau kita pendaki keong, bisa seharian jalan. Sambung Mamat kembali. Ya makanya santai aja. Puncak hanyalah bonus. Yang terpenting kita selamat. Oke po, siap? Ya, sedikit informasi. Jadi yang dimaksud POIP barusan tentang AM25, AM30 itu di setiap 100 meter sekali, dimulai dari Simpang Bajuri ini menuju puncak, akan ada petunjuk arah yang memang sudah ditandai oleh pihak pengelola. Dan titik awal AM1 itu berada di Simpang Bajuri ini. Dan titik akhir AM50 itu adalah puncak Gunung Salak. Sementara puncak bayangan itu berada di titik AM40. Koreksi kalau gue salah, karena gue lupa inget. Setelah memberi arahan dan dirasa cukup beristirahat, POIP pun kembali mengajak kami untuk bergerak menuju puncak bayangan. Emang dah, Gunung Salak itu kecil-kecil cabai rawit. Padahal mah tingginya cuma 2200-an meter, tapi udah kayak naik gunung 3000-an meter di atas permukaan laut. Sadis bener dah treknya. Beberapa jalur bahkan harus melewati trek lumpuh, rawa, dan tanjakan-tanjakan yang mengharuskan kita udah kayak ninja warrior. Dan siapa maneh? Break dong. Kayaknya gue udah gak kuat deh, ucap Fitri saat kami baru berjalan 1,5 jam. Yaudah break dulu deh. Buka kompor lah, masak-masak apa kayak gitu. Lapar juga nih, ucap gua yang melihat jam di tangan menunjukkan pukul 12 siang. POIP pun mulai membuka peralatan memasak, membuat kopi dan juga memasang mie instan. Jawa, gua liat lu kagak keringetan sekali. Gua aja lepek udah ini, ucap Mamat kepada Yanto. Ya elah bang, udah biasa gua naik turun bukit di kampung. Jalan ngarit bantuin Simbo, bisa sampai belasan kilo. Mantep beda alu emang. Nih, keril gua bawa. Anggap baik lagi manggul rumput. Ora temen. Muka lu kayak mentega. Lenyet dong. Keasikan mengobrol dan juga menyantap mie instan. Kagak kerasa, jam pun sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, kami sempatkan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Dan tepat pukul 1:30 siang, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan masih didominasi oleh akar-akar pepohonan, tanah lumpur dan tanjakan-tanjakan ekstrim. Sementara vegetasi yang rapat cukup membuat kami terhalang oleh teriknya sinar mentari. Fitri pun mulai terlihat kelelahan. Ia pun sesekali meminta break, hanya sekadar untuk mengatur nafasnya. Sementara hari mulai sore, keadaan pun mulai gelap. Bagaimana ini po? Kita baru sampai di AM20. Kita camp di AM25 aja ya. Tapi po, gue udah capek banget nih, ucap Fitri. Tapi di sini tanahnya miring, nggak bagus buat diriin tenda. Ya udah kita jalan aja sambil nyari tempat yang cocok untuk buka 2 tenda, usul gua. Sini, ransel kamu aku bawa. Melihat calon bini gua yang emang kayaknya udah capek bener, gua pun membawa ransel miliknya, yang padahal isinya cuma baju, sarung tangan, kaos kaki sama make up. Tapi lumayan lah buat ngurang-ngurangin bebannya. Calon suami yang siaga kita. Sampai pada akhirnya kami pun menemui tempat yang cocok untuk mendirikan 2 tenda. Terdapat lahan yang cukup datar, yang space-nya pas-pasan banget buat diriin 2 tenda, tapi kagak ngalangin jalur. Yaudah kita buka di mari aja. Udah lemes bet ini dengkul. Jawa, bantuin gua buka tenda. Jangan pelangap-pelango baik lu, ucap Mamat pada Yanto. Tahu tuh calon lakinya POIP, ngapa celangak cinuk baik ya? Nyari apaan lu? Saut gua. Laki gua, kagak ada yang bagusan dikit apa? Segala balang sangit lu jodohin ke gua, sahut POIP dengan tawanya. Udah tuh si Yanto ngapain ya? Celangak celingkan kagak jelas, kayak lagi nyari sesuatu.
Tapi ditanya diem bae, langsung bantuin buka tenda doang ah. Dan setelah berhasil mendirikan 2 tenda, tepat jam setengah 6 sore, kami pun kembali membuka perlengkapan masak. Po Ipe sama Fitri langsung mengolah bahan masakan. Gua pun sibuk merebus air biar mateng. Cakep, bukan pantun PA. Sementara Yanto masih aja celangak celingukan kagak jelas. Jawa, mau ngapain lu? Tanya Mamat yang melihat Yanto semakin menjauhi tenda. Mau kencing bang. Jangan jauh-jauh lu, diculik wewe gombel jadi gembel lu. Tenang bang, aman, ucapnya yang lalu masuk ke dalam semak. Dan sekitar 10 menit berlalu, Yanto pun kembali ke area tenda. Lama bener lu kencing? Iya bang, sambil lihat-lihat sekitar aja. Sementara waktu pun telah memasuki maghrib. Kami bergantian menunaikan ibadah sholat sembari menunggu nasi yang belum mateng. Gelap pun mulai menyapa di kawasan hutan Gunung Salak yang terasa semakin sunyi. Suara-suara hewan malam pun mulai bersahutan, yang sesekali sinar bulan menembus pekatnya hutan Gunung Salak. Dan setelah nasi matang dan lauk seadanya seperti sayur sop dan kaki naga, kami pun makan dengan lahapnya. Namun saat itu seperti terdengar suara orang yang menangis. Siapa lagi tuh yang nangis? Si Munaro nih kayaknya habis diputusin Cecep. Celetuk Mama. Lu denger Mak? Lah denger, pan gue punya kuping di. Shh, diem dulu, ucap Po Ipe yang mencoba memekakan telinganya. Tapi saat kami benar-benar fokus untuk mendengarkan suara tersebut, hening, tak ada lagi suara tangisan itu. Kami pun saling pandang satu sama lain, menerka-nerka suara siapa tadi yang menangis. Dan dalam situasi yang menegangkan ini, tiba-tiba si Yanto Jamet malah kentut. Kampret madah, sialan bener lu belatu nangka. Kagak bisa banget lu dramatisir suasana. Orang lagi tegang-tegang begini juga malah nuklir Israel lu keluarin. Sorry, perut gua sakit. Iya, sejenak kami pun melupakan ketegangan akan suara tangisan tersebut. Dan setelah selesai makan, kemudian sholat isya, kami pun masuk ke dalam tenda. Po Ipe satu tenda dengan Fitri, sedangkan gua satu tenda bareng Mamat ame juga Yanto. Pukul 8 malam, kami sudah terlelap, mungkin karena lelahnya perjalanan tadi. Sementara malam kian larut, udara dingin pun kian menusuk. Dan tiba-tiba, entah jam berapa, terdengar suara orang yang memanggil nama gua. Suara tersebut tepat berada di pintu tenda. Bang Ardi. Suaranya kayak gua kenal nih. Fitri? Kamu Pit? Gua pun membuka resleting tenda, dan benar itu adalah Fitri. Ngapain yang malam-malam keluar tenda? Temenin aku yuk, aku mau pipis. Dan karena gue juga dasarnya penakut ya, gue pun ngebangunin Mama. Tapi saat itu Mamat kagak mau. Akhirnya gue pun ngajak Yanto untuk nemenin gue nganter si Fitri kenci. Gegas, gue ame Yanto keluar tenda, kemudian berjalan mencari semak untuk Fitri buang ajarnya. Kenapa kagak ngajak Po Ipe sih Neng? Kagak enak bang, kasihan dia kayaknya capek. Ya elah gue juga capek kali, gumam gue dalam hati. Tuh di situ baik, di balik semak. Aku tunggu sini ya sama Yanto. Iya. Lekas, Fitri pun berjalan ke dalam semak untuk melaksanakan ajarnya entu. Tapi 5 menit berlalu, Fitri tak kunjung kembali. Gua pun mencoba untuk memanggil-manggil namanya, namun nih, tak ada jawaban darinya. Rasa cemas pun mulai menghantui gua. Gua takut cewek gua kenapa-napa nih. Gua sama Yanto pun mencari keberadaan Fitri, tapi tak kunjung gua temui. Sampai pada saat Yanto nemuin Fitri yang tengah terduduk membelakangi, tak jauh dari lokasi kami berdiri. Lajik ngejogrok di situ. Neng, ayo, udah kelar belum?
ucap gua sembari perlahan mendekatinya. Namun semakin dekat langkah gua, terdengar suara yang seperti menangis. "Neng, kamu kenapa?" Gua pun panik, takut terjadi apa-apa sama Fitri. Apalagi dia sampai nangis kayak begini. Dan saat gue berhasil mendekatinya dan memegang bahunya, tiba-tiba dia pun menengok. Astagfirullah. Bukan sosok Fitri yang gue temui, melainkan sosok berwajah hancur dengan ditumbuhi belatung di area wajahnya itu. "Ciancu," ucap Yanto yang tak kalah terkejut. "Kembalikan permata itu." Sosok itu pun mulai berdiri dengan pakaian yang sama persis yang dipakai oleh Fitri. "Siapa kamu? Lancang kalian. Kabur di." Yanto pun menarik tangan gua dan berlari ke arah tenda. Tapi anehnya, kami tak menjumpai tenda satupun di area ini. Ya, area ini berbeda. Padahal seingat gua, hanya beberapa meter meninggalkan tenda. Dalam penuh kebingungan, sosok itu pun perlahan mendekat. Dengan tatapannya yang nyala, sosok itu terlihat marah. "Ayo di, lari." Yanto pun kembali menarik tangan gua. Kami berlari tak tentu arah, menerobos rimbunnya semak dalam kegelapan. Untungnya gue memakai satu headlamp, cukup untuk penglihatan, membelah hutan salah yang semakin lama semakin rapat. Kami terus berlari dan terus berlari tak tentu arah. Yang jelas kami harus menghindari sosok tersebut yang terlihat amat murka. Sesekali gue pun menengok ke arah belakang, menyaksikan sosok itu yang mengejar. Yang semakin lama wajahnya terlihat semakin hancur berantakan. Mulutnya yang koyak dengan wajah yang bersimbah darah. Sampai tak terasa gua tak lagi menginjak dataran karena memperhatikan sosok itu yang terus mengejar kami. Ya, kami pun terjatuh ke dalam jurang yang entah berapa meter kedalamannya. Gelap, semuanya pun gelap. Sampai ada suatu suara yang meneriaki gua. "Di, bangun lu. Kenapa lu?" Gua pun membuka mata, dan pandangan pertama yang gua lihat saat itu adalah langit-langit tenda dan juga si Mama. Kenapa lu? Tengah malam bentet begini teriak-teriakan. Mane barengan lagi sama si Jamet. Met, bangun lu. Ngapa sih lu pada? Ucap Mamat yang kebingungan. Gua pun lantas menundukkan badan, kemudian mengatur nafas dalam-dalam, yang dibarengi oleh Yanto yang juga terlihat ketakutan. "Istighfar lu pada, nih minum dulu," ucap Mama. Sambil mengatur debaran jantung yang tak karuan, gua pun memperhatikan Yanto yang saat itu juga sedang memperhatikan gua. Apa Yanto juga mimpi yang sama? Dan setelah berhasil menenangkan diri, tiba-tiba gua langsung keinget sama Fitri. Gua pun langsung mengecek ke tendanya. Dan ternyata Fitri tengah terlelap bersamaan juga dengan Poipe. Alhamdulillah, gua pun kembali masuk ke dalam tenda. Kala itu, waktu sudah menunjukkan tepat pukul 1 malam. "Kenapa sih lu pada?" "Kagak apa-apa, tidur lagi aja deh." Gua pun mencoba untuk tidak langsung membahasnya. Gua pikir akan lebih baik jika besok pagi aja dibicarain. Gua mencoba untuk memejamkan mata, walaupun itu sulit karena masih terngiang-ngiang mimpi tadi. Kalaupun ada kaitannya dengan kami, lantas apa yang dimaksud oleh sosok wanita itu? Permata, dan siapa yang mengambilnya? Pertanyaan-pertanyaan itu pun terus berputar di kepala. Sampai pada akhirnya gua pun kembali terlelap. Tapi teror seakan tak berhenti sampai situ. Malam itu menjadi malam yang teramat panjang untuk dilalui. Baru aja gue terlelap, tiba-tiba angin bertiup dengan kencangnya. Kencang benar, semacam badai. Tapi ini kan belum di atas. Angin dari mana nih?
Mamat pun terlihat berusaha untuk memegangi frame tenda karena saking kuatnya gempuran angin malam itu. Gua dan Yanto pun lantas terduduk, yang disusul teriakan Fitri ame Po Ipe. Gua pun mencoba untuk mengecek keberadaan mereka. Keadaan di luar sini benar-benar mencekam. Angin yang bercampur butiran-butiran air hujan menerjang tenda-tenda kami kala itu. Dan saat gue lihat tenda yang didiami oleh Fitri dan juga Po Ipe terlihat sudah rubuh, gue pun mengevakuasi mereka yang masih berada di dalamnya. Segera gue mengajaknya untuk masuk ke dalam tenda gue. Ya Allah, ini kenapa? Kok bisa tiba-tiba badai? Bukan di tempat terbuka juga. Ucapan-ucapan itu pun terlontar dari Po Ipe dan juga Fitri. Dan setelah berhasil masuk ke dalam tenda pria, kami berlima pun berkumpul dalam satu tenda. Sementara gempuran angin di luar tenda semakin menjadi-jadi. Jam kala itu menunjukkan tepat pukul 2 malam. Malam itu seakan enggan berlalu. Setiap detik yang terlalui terasa begitu lama. Lalu tiba-tiba kembali terdengar suara tangisan perempuan. Dari suaranya seperti mengelilingi tenda, atau mungkin terbawa angin. Gue udah gak paham lagi dah. Fitri pun mulai terlihat histeris saat tiba-tiba terlihat bayangan hitam di sebalik tenda yang perlahan seperti menghampiri. Kami pun hanya bisa berdoa, berharap perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Sampai kemudian angin yang semula kencang tiba-tiba berhenti menghembuskan terjangannya. Dan baru sesaat kami bisa lega, tiba-tiba Fitri meronta-ronta. Badannya terlihat kaku, matanya pun menatap langit-langit tenda. Yang tak lama ia pun mulai menangis. Astagfirullah Neng, kenapa Neng? Istighfar Neng. Dan untuk beberapa saat Fitri menangis, yang kemudian tangisan itu pun berubah menjadi tawa yang menakutkan. Lancang kalian. Beraninya kalian mengambil apa yang seharusnya bukan milik kalian. Maksudnya, kembalikan permata itu, atau anak ini akan mati. Keadaan di dalam tenda kala itu benar-benar mencekam. Tenda berkapasitas 4 orang yang diisi oleh 5 orang. Kami mesti berhimpitan, ditambah Fitri yang saat itu tengah kerasukan. Permata apa maksudnya? Dan siapa yang telah mengambilnya? Ucapku pada sosok yang merasuki tubuh Fitri. Kemudian sosok itu pun menatap salah satu dari kami. Kau taruh permata itu di tempat semula kau mengambilnya, dan lekas tinggalkan tempat ini, ucap sosok itu mengarah kepada Yanto. Iya, saya segera mengembalikannya, ucap Yanto yang langsung berlari keluar entah kemana. Dan bersamaan dengan itu, Fitri pun lemas tak berdaya. Sepertinya sosok itu telah keluar dari raga Fitri. Kampret banget tuh Balang Sangit. Ngambil apaan sih tuh orang? Ucap Po Ipe. Permata Po, permata. Lu budak apa dikata tuh sosok? Jawab Mama. Aneh-aneh aja sih. Udah coba lu susul sono tuh Balang Sangit, biar gue yang jaga Fitri di sini. Perintah dari Po Ipe. Lantas gue sama Mamat pun segera menyusul Yanto ke tempat ia mengembalikan barang tersebut. Mau cari kemana di? Tuh si Jawa lagian main nyelonong baik lagi, bukan minta anterin kayak gitu. Bentar, kayaknya gue tahu dah. Gue pun mulai mengingat-ingat mimpi itu saat mencari Fitri dan menemukan sosok itu yang terduduk membelakangi. Ayo Mat, ikut gue. Kemana? Lu tahu? Ayo udah. Gue pun langsung menuju tempat tersebut. Bayangan-bayangan mimpi itu pun terus gue putar di kepala. Sampai akhirnya kami pun tiba di tempat tersebut. Di mari di. Iya Mat, harusnya di mari. Lah terus mana tuh si Jawa? Mungkin di sekitaran sini. Gua pun mulai menyisir area tempat tersebut.
Sampai gue bertemu aliran sungai kecil yang terdapat banyak bebatuan sungai di dalamnya. Astagfirullahaladzim, itu dia, Mat. Lah iya, ngapain dia tiduran di air itu? Adem kali ya? Ngawur lu ah, ayo cepet. Ya, Yanto pun kami temui tengah tergeletak di atas sungai kecil yang debit airnya tidak terlalu deras dan juga dalam. Kami pun segera mengevakuasi Yanto, kemudian membawanya kembali ke dalam tenda. Sembari menunggu Yanto sadar, Mamat berusaha menyambung frame tenda yang patah milik para wanita. Dan setelah berhasil kembali berdiri tenda wanita, Po Ipe sama Fitri pun kembali ke tendanya sementara. Fitri kala itu sudah siuma semenjak gue sama Mamat mencari keberadaan Yanto. Kenapa gue suruh para wanita pindah tenda sementara? Karena gue mau gantiin bajunya si Yanto supaya dia kagak terserang hipotermia. Dan setelah semuanya kondusif, para wanita pun kembali bergabung. Mereka berkata kalau mereka masih trauma atas kejadian tadi. Sementara waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Sembari menunggu Yanto siuma, Po Ipe pun memasak air, menyeduh kopi dan teh untuk menghangatkan tubuh kami dari udara dingin yang kala itu kian menusuk. Namun hingga hari sudah menunjukkan fajarnya, Yanto belum juga siuma. Kami yang panik pun harus segera bertindak. Fitri yang kebetulan adalah seorang analis kesehatan mencoba mengecek kondisi Yanto. Detak jantung Yanto melemah pagi itu. Dengan keputusan cepat, gua pun memerintahkan Mama untuk segera turun ke bawah, meminta bantuan kepada pihak pengelola. Mamat pun melesat turun ke arah bawah. Sembari menunggu bantuan datang, gua pun merapikan alat-alat dan juga tenda satunya, agar ketika bantuan datang, kami sudah siap untuk turun. Ya, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian melihat kondisi Yanto yang begitu memprihatinkan. Dan setelah beberapa jam menunggu, tepat pukul 9 pagi, bantuan pun datang. Yanto pun segera ditandu dan dibawa turun oleh para petugas. Kami mengikuti di belakangnya. Sementara Mamat sudah terlebih dulu melaporkan ambulans yang siap menunggu di base camp. Singkatnya kami sampai di base camp. Ambulans sudah menyambut. Lekas mereka membawa Yanto ke rumah sakit. Gua pun ikut masuk ke dalam ambulans, menemani sekaligus menjadi penanggung jawab. Sementara Po Ipe, Fitri ame Mama masih diinterogasi oleh pihak base camp mengenai kronologi kejadian ini dan akan menyusul nantinya. Yanto pun masuk ke ruangan IGD. Dan tak lama, Po Ipe ame yang lainnya pun menyusul ke rumah sakit. Kami hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Yanto dan berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga waktu memasuki sore hari, tepat pukul 3 sore, dokter pun mengabari kalau Yanto sudah siuma. Kami pun langsung mengambur masuk ke ruangannya. Terlihat Yanto yang tengah terbaring lemas di sebuah ranjang rumah sakit. Kami pun enggan menanyakan perihal kronologi kejadian yang Yanto alami. Kami hanya menanyakan keadaannya saat ini. Biarlah nanti itu dibahas ketika Yanto benar-benar sudah membaik. Kami pun bermalam di rumah sakit karena dokter menganjurkan untuk Yanto istirahat semalaman dulu agar fisiknya benar-benar pulih. Dan sampai tiba keesokan harinya, Yanto pun resmi dinyatakan membaik dan sudah diperbolehkan pulang hari ini. Di sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, Yanto pun menceritakan pengalamannya saat ia mengambil permata itu sampai kejadian ia mengembalikan barang tersebut. Pertama, Yanto memang berniat untuk ikut kami naik gunung. Selain memang menyukai pemandangan alam, ia juga bermaksud untuk mencari batu. Yanto memang gemar sekali mengoleksi batu-batu cincin dan juga masih mempercayai akan hal klinik. Karena ia tumbuh besar dari keluarga yang memegang ajaran kejawen. Kedua, sampai saat di lokasi kami mendirikan tenda, Yanto celangak-celingukan yang ternyata ia sedang mencari batu-batuan unik. Karena menurutnya, di pegunungan banyak muncul hal-hal semacam itu. Ketiga, saat ia izin membuang air kecil,
Ternyata dia menemukan sebuah permata cantik berwarna hijau atau sejenis emerald, yang ternyata itu adalah kepunyaan salah satu penunggu gunung tersebut. Dan yang keempat, saat Yanto mengembalikan permata tersebut ke tempatnya, tiba-tiba ia seperti berada di dimensi lain. Dalam dimensi itu, ia seperti berada di sebuah gurun pasir yang begitu tandus. Tidak ada siapapun kecuali satu sosok wanita dengan mahkota di kepalanya, bak seorang ratu. Sosok itu pun meminta Yanto mengembalikan permata tersebut dan meletakkannya di sebuah batu besar yang berada tak jauh dari hadapannya. Sosok itu pun juga terlihat marah dan mengatakan bahwa jiwa Yanto sudah dibawa ke alamnya dan tak akan pernah kembali ke alam sebenarnya. Yang kemudian sosok itu pun pergi meninggalkan Yanto seorang diri. Yanto terus berjalan menyusuri padang gurun tanpa arah, tanpa tujuan. Yanto pun hampir putus asa, tubuhnya sudah lemas tak berdaya. Sampai tiba-tiba ada seorang kakek yang menghampirinya dengan pakaian khas Jawa kuno, lalu menuntun Yanto hingga sampai ke sebuah oasis atau sumber air di tengah-tengah gurun. Yanto pun sampai di tempat itu. Ia meminum dan melepas dahaga. Sampai akhirnya Yanto pun merebahkan diri di permukaan oasis tersebut. Saat itu ia sudah tak mengingat apa-apa lagi, selain kemudian terbangun di sebuah ranjang rumah sakit dengan keadaan lemah tak berdaya. Menurut Yanto, mimpi akan sosok wanita berwajah hancur itu adalah nyata. Tapi kenapa gua juga terlibat di dalamnya? Dimimpikan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Dan menurut Yanto pula, sosok kakek-kakek yang berada dalam dimensi itu adalah sosok leluhurnya. Ia pernah juga menjumpai sosok itu saat dulu ia hanyut ketika berenang di sungai dekat rumahnya. Bisa dikatakan itu adalah sosok penjaganya yang mungkin diturunkan oleh para leluhurnya. Ngadi-ngadi bae sih lu, Met. Bagus bisa balik lu. Kalau kagak tinggal kenangan lu deh. Iya, sorry. Muka lu kayak saus tiram. Asin-asin gurih dong. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita barusan adalah berperilakulah selayaknya seorang tamu. Sopan santun dan tata krama harus kita jaga. Bukan hanya di gunung, melainkan di tempat-tempat lain pun sama. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak.